pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing. Dan untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial. Itulah tadi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang perpanjangan PPKM level 4 di sejumlah daerah hingga 9 Agustus mendatang. Pemerintah menilai PPKM level 4 yang sudah berlangsung hingga kini efektif menekan penyebaran COVID-19. Menko Marves sekaligus Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, Mendagri akan menentukan daerah mana saja yang menerapkan. Salah satu indikatornya adalah angka kematian COVID yang meningkat. Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 yang akan dilakukan pada tanggal 3 Agustus nanti, terdapat 12 kabupaten kota yang masuk ke level 3 dan 1 kabupaten masuk level 2. Namun terdapat beberapa kabupaten kota yang akhirnya harus kembali level 4. Bukan karena peningkatan kasus, tetapi lebih kepada peningkatan kasus kematian. Berdasarkan data Satgas COVID-19, selama PPKM level 4, angka kasus COVID-19 masih fluktuatif, dengan kasus tertinggi pada 28 Juli 2021 mencapai 47.491 kasus, jauh di bawah target pemerintah sebelumnya, di bawah 10.000 kasus. Angka kematian secara nasional juga masih terbilang cukup tinggi. Dalam sehari, jumlah kematian berada di atas 1.700, yang tertinggi pada 27 Juli 2021 yang mencapai 2.069 kematian. Selama pemberlakuan PPKM, kasus COVID-19 di luar Jawa Bali justru meningkat. Hingga 1 Agustus kemarin, ada 5 provinsi di luar Jawa Bali yang mencatat kasus positif COVID-19 cukup tinggi. Di Kalimantan Timur, kasus positifnya mencapai lebih dari 119.000 kasus. Disusul Riau dengan lebih dari 98.000 kasus. Kemudian Sulawesi Selatan, lebih dari 84.000 kasus. Kasus positif corona yang tinggi juga terjadi di Sumatera Barat yang mencapai lebih dari 71.000 kasus dan Sumatera Utara lebih dari 61.000 kasus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti soal tingginya angka kematian COVID-19. Dari data Kementerian Kesehatan, angka kematian tinggi disebabkan keterlambatan penanganan pasien. Orang masuk rumah sakit, dulu tuh saturasinya masih 93, 92, 90. Sekarang orang masuk rumah sakit udah 70 saturasinya. Udah 80, itu udah telat sekali. Artinya virusnya udah menyebar ke dalam paru dan udah sesak. Sehingga kita melihat, oh kematian ini terjadi karena satu, mungkin karena edukasi masyarakat, perkiraan kita ya, sehingga orang takut kalau kena COVID seperti aib gitu ya. Kini kerjasama baik pemerintah dan masyarakat tetap diperlukan demi menekan penyebaran COVID-19 dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan mendukung program vaksinasi. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, kita sudah mendengar tadi bagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 hingga 9 Agustus mendatang atau 1 pekan dari sekarang. Kebijakan perpanjangan PPKM level 4 ini diambil karena angka kematian masih tinggi dan lonjakan kasus sejumlah daerah di luar Jawa Bali juga masih terjadi. Apa saja yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan PPKM level 4 dan perpanjangannya? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Di antaranya ada Guru Besar FKUI sekaligus mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Prof. Chandra Yoga Aditama, ada anggota Komisi 9 DPR RI, Bang Saleh Partawanan Daulay, dan juga staf khusus Mensesnek, Valdo Maldini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semoga sehat. Prof. Yoga, Bang Saleh, dan juga Bang Valdo di sini. Saya mungkin bersama banyak masyarakat lainnya berpikir mungkin sudah akan turun ke level 3 ya, karena ada penurunan yang terjadi terhadap sejumlah angka bor, positivity rate dan lain-lain begitu. Jadi mungkin saja, tapi ternyata pemerintah memutuskan untuk tetap berada di level 4 setidaknya hingga 1 pekan dari sekarang ini. Nah, ini saya ingin meminta pendapat dari semuanya. Saya mungkin mulai dengan Bang Saleh dulu. Bang Saleh,
terkait dengan diputuskannya walaupun ada penurunan tapi tetap diputuskan level 4 ini, tanggapan Anda bagaimana Mas Saleh? Ya, pertama ya, tentu kita harus menghormati, menghargai, dan mengapresiasi keputusan pemerintah untuk memperpanjang PPKM level 4 ini. Mengapa misalnya kita harus apresiasi? Karena memang sejak diberlakukannya PPKM ini, kita sudah mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kebijakan yang diambil ini. Dan saya melihat bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi itu dan hasilnya memang ada perubahan, ya, ada perubahan tetapi tidak signifikan seperti yang dilaporkan tadi. Bahwa orang masih ngantri di rumah sakit, ya, bahwa orang masih banyak yang meninggal, betul, bahwa pelayanan kesehatan sudah mulai stabil, tetapi belum cukup. Karena memang kita lihat bahwa laporan yang kita terima setiap hari itu fluktuasinya masih sedikit perbedaannya. Kalaupun ada penurunan itu sangat sedikit sekali, tidak signifikan betul ya untuk benar-benar menurunkan orang yang terpapar COVID-19. Nah, karena itu tentu pemerintah masih membutuhkan waktu yang luang untuk bagaimana mobilisasi masyarakat ini dengan baik, sehingga tidak terjadi kerumunan, keramaian, dan juga tidak menghadiri tempat-tempat yang potensial untuk menyebarkan virus COVID ini. Nah, apalagi kita tahu sekarang kita semua sedang berhadapan dengan varian-varian baru, yang terutama varian Delta Plus ya, yang sekarang justru ternyata bukan hanya ada di Pulau Jawa, tetapi juga ada di luar Pulau Jawa. Dan yang saya kira yang paling penting untuk kita antisipasi hari ini adalah penyebaran virus Delta Plus ini ke luar Pulau Jawa. Karena ini saya dengar cukup berbahaya dan cukup agresif ya untuk menyebarkan virus ini. Dan karena itulah maka tentu kalau kemarin protokol kesehatan itu diperketat di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa, maka sekarang ini menurut saya kita harus berpikir bagaimana agar menerapkan protokol kesehatan yang benar, mempersiapkan seluruh fasilitas kesehatan yang cukup dan memadai, dan juga tenaga-tenaga kesehatan yang terampil yang untuk ditempatkan di luar Pulau Jawa. Karena kalau tidak nanti kita akan terkejut lagi ya, ternyata di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa itu justru orang yang terdampak semakin besar. Mengapa ini penting? Karena dari sisi tingkat pengetahuan, saya kira masyarakat di luar Pulau Jawa tidak sebaik ya pengetahuan yang teman-teman saudara kita yang ada di Pulau Jawa. Kenapa? Karena akses terhadap informasi terhadap COVID ini sebetulnya pasti lebih banyak diketahui mereka-mereka yang ada di kota-kota besar ya, berkaitan dengan penggunaan media sosial, kemudian berkaitan dengan informasi media-media mainstream lain yang dipakai dan ditonton setiap hari. Nah, karena itulah maka ini menjadi sangat penting. Kita harus mengejar bagaimana supaya edukasi, sosialisasi, dan informasi betul-betul masuk kepada masyarakat dan masyarakat ikut taat terhadap seluruh aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID, dan sekaligus kalau bisa ya kita memutus mata rantai penyebarannya. Jadi selain indikator-indikator yang biasa kita lihat untuk penentuan seperti itu tadi mengenai BOR ataupun mengenai positivity rate atau R0 tersebut, ada faktor khusus di sini yaitu varian baru yang kita sering baca akhir-akhir ini bahwa penyebarannya ini bahkan ada yang mengatakan sampai 10 kali lipat dibandingkan dengan varian sebelumnya. Ini pun menjadi sebuah faktor pertimbangan seharusnya ya, Bang Saleh, yang menurut catatan Anda. Saya ke Prof Yoga, kalau Anda sendiri melihat dari level 4 ini bagaimana Prof untuk penentuan bahwa tampaknya memang ini yang dibutuhkan di tengah menurunnya angka, karena pemahaman masyarakat, saya yakin ada juga masyarakat yang menginginkan agar segera bisa turun, walaupun di sisi lain ya khawatir juga dengan keadaannya. Ya, pertama saya pakai angka nasional ya, angka nasional yang setiap hari dilaporkan. Kita sebaiknya pakai angka 7 hari rata-rata, karena kalau cuma sehari barangkali angkanya sangat fluktuatif. 7 hari rata-rata atau 7 days average pada tanggal 3 Juli di mana PPKM darurat baru dimulai, itu jumlah kasus itu 23.000. 7 days average, 23.000 sekian. 7 days average pada 1 Agustus 39.000. Jadi kalau bicara nasional, kasusnya memang belum turun ya, bicara 7 days average. Memang mungkin sekali kasus di Jawa dan Bali sudah turun, dan kasus di luar Jawa dan Bali yang masih naik. Tapi kalau kita bicara 7 days average, angkanya sedikit.
Kalau 7 days average kematian pada tanggal 3 Juli di mana PPKM darurat dimulai itu angkanya 471. Sementara 7 days average kematian pada tanggal 1 Agustus 1.600. Jadi 3 kali lipat. Jadi memang dari kacamata itu, sekali lagi kalau lihat angka nasional, saya setuju angka kabupaten kota mungkin beda-beda, memang masih butuh pengetatan. Itu poin pertama. Poin kedua saya ingin sampaikan bahwa level 1, 2, 3, 4 ini tentu berdasarkan dua sisi. Satu sisi adalah berapa besar community transmission, di sisi lain adalah berapa besar respons kesehatan yang ada. Dan itu selalu jadi dia dimatrix antara community transmission dengan respons yang ada gitu ya. Dan kalau WHO pada tanggal 14 Juni baru mereview dia punya cara perhitungan, community transmission dibagi 7. Tidak ada penularan di luar negeri, kluster community transmission 1, 2, 3, 4. Saya lihat Kementerian Kesehatan menggunakan mekanisme yang agak berbeda, tapi pada dasarnya community transmission. Sementara alert responnya dibagi 3, adequate, limited, sama moderate gitu ya. Nah, kita harus bersyukur jujur saja bahwa paling tidak Jakarta dan kota-kota besar di Jawa, saya tahu persis bahwa pelayanan kesehatan itu jelas jauh membaik. 2-3 minggu yang lalu kita tidak bisa masuk IGD, tidak bisa masuk rumah sakit. Sekarang masuk rumah sakit katakanlah lebih mudah ya. Walaupun tadi malam saya baru dengar lagi ada satu rumah sakit di dekat Jakarta yang juga ternyata belum bisa masuk IGD. Tapi secara keseluruhan, kalau ada teman saudara minta tolong, sekarang kita bisa dengan mudah menelpon kawan-kawan di rumah sakit untuk masuk. Jadi dari kacamata yang atas, dari kacamata respons kesehatan nampaknya memang ada perbaikan nasional, tapi dari kacamata community transmission masih tinggi. Memang ada penurunan barangkali, positivity rate pernah 30%, sekarang 25%, kemarin 20%, tapi 25%, 20% itu masih sangat tinggi. Kita tahu bahwa WHO mengatakan kalau mau mengatakan bukan masalah lagi itu 5%. India yang pernah sangat tinggi 22%, itu kemarin dulu 2,9%. Jadi kalau kita pakai 20% saja, katakanlah nggak 25 nih, saya ambil angka yang rendah 20% saja, itu masih 4 kali standar WHO, dan itu 10 kali dari angka India sekarang. Jadi memang situasi masih memerlukan pengetatan begitu, dan saya pikir benar sekali kalau diambil, saya kemarin baru menulis kebetulan hari ini, diambil pendekatan yang punya data per kabupaten kota. Jadi data level risiko tadi saya sih usul dibuat secara sangat rinci, karena kalau menurut WHO 4 Juni ini ada 14 Juni ini selain indikator utama ada indikator tambahan. Indikator tambahan itu misalnya bukan hanya rumah sakitnya sudah bisa masuk orang, tapi berapa banyak tersedia petugas terampil di ICU. Itu kan indikator tambahannya ya, yang kita belum pernah hitung saya kira selama ini. Itu kalau bisa dimasukkan akan sangat bagus sehingga kita tahu persis situasi kabupaten kota. Tapi secara overall, secara keseluruhan, memang nampaknya melanjutkan PPKM darurat sampai beberapa waktu lebih baik. Kalau mau pakai, sorry saya pakai India lagi. Pada waktu New Delhi melakukan lockdown, itu rata-rata kasus India 200.000. Kita tahu India kasus maksimalnya 400.000 ya. Jadi dan India baru merilis lockdownnya, kan dia mula-mula di 200.000. Kemudian naik 400.000, dia rilis pada angka 175.000. Jadi lebih rendah daripada awal lockdown diberlakukan. Maksud saya akan bagus kalau kita merilis pada angka yang lebih rendah dari awal PPKM darurat diberlakukan. Oke, jadi bukan seperti hanya reaktif di angka tertinggi baru bereaksi begitu ya, tapi memang penurunan ini nih bisa ditangkap dari dua perspektif begitu ya, Prof, bahwa mungkin ada yang melihatnya penurunan sehingga bisa lebih dilonggarkan, atau justru penurunan sehingga justru diperketat lagi agar mumpung penurunan ini sedang efektif maka kita maksimalkan begitu agar penurunan ini lebih cepat lagi berdampak. Nah, saya ke Mas Waldo. Mas Waldo, ini seperti yang saya tadi sebutkan bisa dua perspektif nih melihatnya, dan masyarakat kita tahu bagaimana sudah hidup di dalam pandemi selama lebih dari 1 tahun, sehingga pelonggaran atau penurunan level ini akan selalu disambut dengan harapan begitu, Mas Waldo. Tapi di sisi lain juga ya pemerintah dan para ahli yang lebih tahu sebenarnya kalau dari sisi keamanan seperti apa. Jadi butuh pemahaman yang sangat baik di tengah masyarakat untuk bisa menerima bahwa level 4 ini harus tetap diberlakukan, Mas Waldo. Jadi bagaimana memberikan pemahaman ini, apakah sudah dimiliki oleh masyarakat Indonesia menurut dari sana? Ya, makasih Mas Timothy.
memang kita lihat bahwa angka bed occupancy ratio atau bor kita itu sangat membaik. Tren penularan menurun. Sekarang memang tingkat replikasi penularan masih di angka sekitar 1,25. Dan yang ingin kita capai di bulan Oktober itu pada angka 0,9. Ya. Nah, di titik itu, COVID bisa dikatakan terkendali. Nah, tadinya kan kita lihat tembus 100.000 tempat tidur terpakai. Sekarang sudah sampai 80.000 yang mana datanya terus menurun. Yang ingin kami sampaikan adalah keberhasilan ini bukan hanya karena kerja pemerintah saja, namun juga karena partisipasi masyarakat. Sekaligus para kritikus yang berusaha terus konsisten menyampaikan pesannya, pikirannya melalui berbagai media gitu. Nah, Presiden memang menyampaikan bahwa kita harus optimis, tidak hanya bertahan, namun kita harus menang di menit-menit tersisa melawan COVID-19. Karena kita harus yakin, tapi kita terus siaga terus gitu, tetap awas sampai benar-benar sampai ke angka yang bisa dikendalikan seperti beberapa pandangan epidemiolog dan ahli-ahli lainnya. Nah, jadi kami ingin berbicara dari pendekatan yang lain, dari pengalaman belakangan. Ketika COVID-19 bukan hanya fenomena kesehatan dan ekonomi, namun ini juga fenomena pemerintahan, fenomena good governance, dan tata kelola yang baik. Karena kan PPKM ini adalah sebuah cara pandang terhadap pandemi. Strategi yang terdesentralisasi lewat PSBB, dampaknya belum optimal, yang tadinya kita berpikir itu cara yang tercepat. Tapi arahan top down yang seperti PPKM di konteks ini dibutuhkan gitu loh. Jadi bahwa penanganan wabah harus tersentralisir kan, kalau kita berbicara evaluasi kemarin. Nah, yang di daerah harus mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat gitu loh. Nah, di sini kita melihat timbul masalah baru memang bahwa setiap daerah di Indonesia itu tidak punya kapasitas yang sama. Iya. Terorganisasian, instrumen pendukung yang berbeda-beda. Nah, di sini pemerintah pusat hadir untuk menjadi jembatan ketimpangan-ketimpangan tersebut. Good governance itu kan prinsipnya dua, Mas Tim. Pertama itu transparent, yang kedua partisipatif. Nah, melalui laporan evaluasi belakangan, transparansi itu diperlihatkan. Kita punya vaksin sampai Desember di atas 300 juta. Nah, sekarang memang masih 20%, prosesnya masih berjalan. Untuk mencapai herd immunity kita butuh 75%. Nah, itu yang gairah masyarakat pun mulai tumbuh kita lihat untuk proses vaksinasi ini. Menteri Kesehatan juga terbuka menjelaskan beberapa hambatan-hambatan. Kita negara kepulauan dan fasilitas luar Jawa tidak merata, penularan begitu tersebar di luar Jawa, sehingga tracing yang optimal dibutuhkan dan perlu digalakkan di luar Jawa. Nah, ini transparan sekali disampaikan oleh pemerintah. Jadi memang pelibatan masyarakat perlu sampai di pelosok Indonesia, dan memang kita tidak bisa menyelesaikan ini tanpa dukungan tersebut. Berbagai posko COVID-19 di level kecamatan harus didukung sampai optimal. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan tata kelola yang baik, justru di sini titik krusialnya, Mas Timothy. Kalau semua prinsip tata kelola yang baik ini berjalan, maka penanganan pandeminya akan semakin baik setiap hari, semakin menunjukkan hasil. Karena kita tahu, kita nggak tahu ada varian apa lagi ke depan, akan muncul lagi. Kita nggak tahu, tapi kita harus terus bersiap. Apalagi variant of concern saja di luar sudah mencapai ke Lambda. Kita masih bersiap menghadapi kemungkinan Delta dan Delta Plus ini. Tapi tadi poinnya mungkin Pak Saleh mau menanggapi itu terkait dengan bagaimana kekhawatiran kita. Tadi juga Pak Saleh sudah mengatakan ke daerah bagaimana, khususnya mungkin di luar Jawa Bali, karena dalam beberapa pekan terakhir kan memang menjadi perhatian Jawa Bali karena rentannya penyebaran di dua pulau ini begitu. Tapi di daerah ternyata ada pertumbuhan angka juga gitu Pak Saleh. Sementara ada kekhawatiran mengenai kapasitas juga di daerah maupun sosialisasi yang mungkin berbeda dengan di Jawa dan di Bali. Nah, perhatiannya bagaimana kalau begitu? Apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini untuk agar Jawa Bali ini benar harus ditekan, karena ini bisa menyebar kemana-mana kalau tidak ditekan. Sementara di daerah juga ini jangan sampai lepas juga, karena ini pun bisa mengancam ke daerah-daerah lainnya dengan cepat juga. Jadi begini, ini kan kemarin Menteri Kesehatan sudah memberi pendahuluan bahwa nanti akan dilakukan kebijakan replikasi.
Artinya apa yang sudah dilakukan di Pulau Jawa dan Bali itu nanti juga akan diterapkan di luar Pulau Jawa. Nah, di sini sebetulnya akan ada masalah. Masalahnya adalah infrastruktur fasilitas kesehatan kita itu berbeda yang di Pulau Jawa dengan yang di luar Pulau Jawa. Jadi kalau infrastrukturnya tidak sama, maka nanti kita akan kesulitan untuk menerapkan kalau persis misalnya replikasi itu yang akan dilakukan. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, tenaga medis kita itu di Pulau Jawa itu jauh lebih lengkap dibandingkan dengan tenaga medis kita di daerah-daerah. Saya sudah berkunjung ke banyak daerah, terutama di kabupaten kota. Itu banyak sekali yang dokter-dokternya itu masih tidak lengkap. Bahkan justru dokter paru saja pun itu masih banyak yang tidak ada di daerah-daerah. Dan itu tentu akan menyulitkan. Karena kalau mau buat standar replikasi, maka dokternya itu harus betul-betul ya standar juga ya, sama juga gitu. Nah kalau kita lihat di Pulau Jawa, terutama di Jakarta, ini kan rumah-rumah sakit lengkap, rumah-rumah sakit internasional banyak di mana-mana. Itu saja kewalahan ya untuk menghadapi pandemi ini, apalagi nanti kalau misalnya ke daerah-daerah. Kemudian ditambah lagi dengan akses kepada obat-obatan, ya, kemudian oksigen yang kemarin sempat langka juga, obat-obatan yang harganya sampai melambung tinggi. Dan kalau itu terjadi di luar Pulau Jawa, saya kira masyarakat akses terhadap obat dan alat kesehatan itu akan semakin sulit. Mengapa? Karena penghasilan masyarakat di daerah di luar Pulau Jawa juga sebetulnya ya rata-rata lebih rendah ya dibandingkan dengan mereka yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Nah ini mesti harus dipikirkan dan diantisipasi oleh pemerintah sehingga ini tidak berpengaruh signifikan ya di dalam menurunkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Justru harus ditambal, disulam apa yang tadi kekurangan-kekurangan yang ada yang mungkin saja tidak ditemukan di luar Pulau Jawa itu harus benar-benar ditambahi, disempurnakan sehingga nanti mudah-mudahan juga efektif untuk menurunkan penyebaran virus di luar Pulau Jawa. Saya mungkin kembali lagi ke Valdo mengenai hal tersebut bahwa rasa-rasanya kalau memang harus secara fisik melengkapi setiap daerah kabupaten kota itu dengan satu dokter spesialis paru pun itu tampaknya akan butuh waktu yang lama dan apakah feasible juga kita nggak tahu begitu Mas Valdo. Tapi ini kan seharusnya juga dipikirkan oleh pemerintah mengingat ancamannya ada gitu. Ya, memang yang pasti tata keorganisasian dan pemerintahan kita harus makin kuat dan makin adaptif. Memang ada kekurangan di sana sini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Saleh. Tapi ini memang perlu terus penguatan. Bulan kemerdekaan seperti sekarang, Agustus ini jadi momentum untuk kita semua. Sekali lagi ini soal governance. Jumlah orangnya juga sedikit sebenarnya kalau kita berbicara di luar Jawa. Beberapa replikasi yang sebenarnya sudah mulai dilakukan. Dan menurut kami yang paling menjadi penting di sini masalah utamanya adalah soal pengawasan. Nah, jadi kami memohon kepada teman-teman yang jika ingin menyampaikan pikiran, terutama ya, demonstrasi ataupun apa, carilah jalur yang kreatif dan efektif dan jangan berkerumun. Kritik boleh tapi berkerumun jangan gitu loh. Karena tren positif ini perlu terus kita jaga dan tidak kita rusak karena kasihan nakes kita gitu. Dan di sisi lain kita juga perlu ingat bahwa berbagai bantuan juga sudah didistribusikan. Di sini benar-benar dibutuhkan pengawasan lagi dari masyarakat agar yang membutuhkan dapat tersentuh dan triliunan uang yang dikeluarkan dan ini perlu sekali lagi pengawasan termasuk dari DPR, dari pihak-pihak lainnya untuk memastikan bahwa infrastruktur tadi yang jadi permasalahan tenaga kesehatan, aksesibilitas, bagaimana pelaksanaan dan evaluasi. Nah, disinilah saya kira perlu pengawasan kita bersama, sehingga dengan pengawasan yang baik akan memunculkan penanganan COVID yang kredibel dan hasil yang baik. Oke, baik. Kita akan jeda sebentar, Mas Valdo. Saya masih akan melanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini. Setahu saya diinformasikan memang Mas Valdo ada agenda lain ataukah bisa lanjut bersama kami mungkin sekitar 10-15 menit lagi? Oke, Mas. Masih bisa ya, Mas? Oke, baik. Kita akan bergabung lagi dengan Mas Valdo, Prof. Yoga, dan juga Bang Saleh usai jeda berikut ini.